angkatan 2020. Oke, mungkin sebelum lanjut ke videonya lebih baiknya saya lepas masker dan kacamata ya, biar lebih jelas suaranya terdengar. Oke, dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian desa, makna desa, unsur desa dan sebagainya. Mungkin yang pertama yaitu pengertian desa. Pengertian desa. Desa adalah suatu permukiman daerah yang dimana di daerah tersebut terisi oleh masyarakat dan dikuasai atau dipimpin oleh kepala desa. Pada desa atau dalam kawasan desa biasanya adalah mayoritas pekerjaan masyarakatnya yaitu sebagai seorang petani, di mana pertaniannya itu didagangkan untuk apa ya guys ya, lupa, untuk untuk diperjual ke daerah lain. Nah, itu pengertian desa yang seperti saya jelaskan tadi. Lanjutnya tunggu bentar. Oke guys, tadi di-cut gara-gara banyak kendaraan lewat ya. Sekarang kita lanjutin. Oke, kita lanjutin. Selanjutnya yaitu unsur-unsur desa. Unsur desa. Unsur desa itu ada 3 menurut Bintarto, yaitu daerah. Dalam artian di desa itu pasti memiliki wilayah atau batasan. Nah, tanah-tanah yang produktif atau tidak digunakan termasuk lokasi yang luas, batas, dan lingkungan setempatnya. Itu yang pertama, daerah. Yang kedua yaitu penduduk guys. Kenapa penduduk? Karena tidak bisa disebut desa jika tidak ada penduduknya. Nah, penduduk itu meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan atau rasionya, jenis kelamin, komposisi penduduk, dan sebagainya. Ketiga yaitu adanya tata kehidupan seperti adat istiadat, norma yang berlaku, dan juga budaya yang masih kental pada desa. Pada desa atau dalam kawasan desa biasanya adalah mayoritas pekerjaan masyarakatnya yaitu sebagai seorang petani, di mana pertaniannya itu didagangkan untuk apa ya guys ya, lupa, untuk diperjual ke daerah lain. Nah, itu pengertian desa yang seperti saya jelaskan tadi. Lanjutnya tunggu bentar. Selanjutnya masuk ke pengertian tentang ciri desa dan masyarakatnya. Desa dan masyarakat sangat dekat dengan alam karena kegiatan mereka yang sangat tergantung dengan kondisi dan cuaca alam, karena ya mayoritas pekerjaan di desa itu bertani, nelayan, ataupun menanam buah-buahan, sama seperti pertanian ya tergantung kepada cuaca guys ya. Kenapa pakai guys lagi? Sorry. Tergantung pada cuaca. Penduduk desa merupakan unit kerja atau unit sosial, yaitu kekeluargaannya sangat kental dibandingkan kehidupan yang ada di kota. Tapi saya kurang tahu juga sih, karena saya belum masuk materi desa perkotaan, masih materi geoperdesaan. Sorry. Jadi pengertian geoperkotaan belum tahu, baru minggu kemarin masuknya. Nanti next video kita jelasin lagi ya. Selanjutnya saya menjelaskan tentang materi potensi desa. Saya ambil contohnya yang ada di desa saya. Nah, desa saya itu tepatnya berada di daerah Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir. Tapi sekarang ya kita bukan di Kaltim guys, kita tetap berada di Kalsel, karena ya kampus kita ada di Kalimantan Selatan. Dalam itu berada di Kalimantan Selatan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan potensi desa yang ada di desa saya
saya, yaitu sebagai lahan pertanian. Mayoritas pekerjaan orang di sana, masyarakat sana di kampung saya itu ya sebagai petani, baik ada yang punya lahan pertanian seperti sawah, terus sayur-sayuran, terus buah sawit atau karet, dan berbagai macam potensi pertanian ada di desa saya. Selain sebagai lahan pertanian, ya desa saya itu ya bisa disebut atau bisa dibilang potensinya ya sebagai wisata ya, tapi wisata kecil sih, seperti yang ada di sungai, wisata sungai ya, wisata sungai. Terus potensinya ya lahan seperti lahan pertanian itu dikreativitaskan oleh masyarakat sebagai lahan, ya bukan sebagai lahan, maksudnya lahan pertanian dikreativitaskan menjadi daerah wisata guys ya. Berbagai macam contohnya itu kayak apa ya guys ya, kalau jelasinnya tuh bingung loh ya, gitulah pokoknya, banyak pokoknya, bukan cuma sebagai lahan pertanian ya, sebagai lahan wisata juga potensinya itu banyak. Oke, selanjutnya masuk ke materi. Aduh, apa sih? Materi. Bentar guys, geser dulu kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Oh, ini anggap aja guys ya, mic. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi tentang modernisasi desa. Oke, modernisasi desa itu ya pola pikir masyarakat dari tradisional ke modern. Nah, daerah saya itu bisa disebut dengan desa modern atau kita sebut desa swakarya. Nah, di sana memang masih ada sejenis adat-adat istiadat masyarakatnya, tapi sudah tidak sekental dulu karena ya udah di era sekarang ini banyak masyarakatnya yang udah berpikir ke depan atau berpikir modern guys ya. Nah, itu permasalahannya adalah ya, permasalahannya tidak terlalu ada permasalahan karena desa saya bisa dibilang desa swakarya. Nah, dan juga kenapa makin modern karena mungkin beberapa tahun ke depan Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota provinsi Indonesia. Nah, desa dan daerah yang ada di Kalimantan Timur pasti akan maju. Mungkin dari situ juga bisa kita lihat, makanya masyarakatnya itu makin berpikir modern dan seperti bangunan-bangunan dan potensinya makin dikembangkan ya, karena mau jadi calon ibu kota guys ya. Gitu aja sih, keren juga mic-nya ini guys ya. Sekarang udah, itu terakhir guys ya, materi terakhir yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.